Adik-adik, sekarang bisa bersiap belum? Semuanya dijawab langsung. Maaf. Maaf dokter, suaranya masih kurang jelas. Oke, baik. Assalamualaikum, suara saya sudah jelas belum? Sudah dokter. Sudah kumpul semuanya? Oke. Ini mohon nanti untuk peserta nama depannya diberikan ini ya, diberikan tulisan peserta, kemudian spasi baru nama kalian. Kalau untuk yang audiens itu tidak usah, nggak apa-apa, nama biasa aja. Kemudian yang peserta wajib menampilkan video sepanjang waktu diskusi, dan untuk yang audiens itu boleh kameranya di off. Baik, kita cek dulu ya, nah hadirnya belum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Oke. Sambil menunggu yang lain boleh, silakan. Siapa mau duluan untuk presentasi dipersilakan. Oh ya, ini saya minta izin nanti kita ini ya, kita record ya untuk video yang ini. Oke, dipersilakan bagi adik-adik yang mau share dulu, dipersilakan mengenai tema hari ini. Mungkin saya boleh dok, Fanny. Ya, silakan langsung di share. Izin share screen ya dok. Oke. Sudah terlihat dokter dan teman-teman? Belum kak. Belum kak. Udah kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Billy atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dari tentang prosedur penata laksanaan perawatan saluran akar gigi posterior. Saya dengan Fanny Putri Natasha, dokter. Untuk indikasi dan kontraindikasinya sendiri, untuk indikasinya itu karies yang memiliki yang luas sampai ke pulpa, trauma injuri yang menyebabkan terbukanya pulpa, mahkota gigi yang masih bisa direstorasi, dan berguna untuk keperluan prostetik. Yang keempat, giginya tidak goyang dan periodensiumnya normal. Yang kelima, foto ronsennya menunjukkan resolusi akarnya tidak lebih dari sepertiga apikal. Yang keenam, anatomi saluran akarnya dapat dimasukkan instrumen. Yang ketujuh, pasiennya memang ingin giginya dipertahankan dan bersedia memelihara algisnya. Yang kedelapan, ekonomi pasiennya memungkinkan. Nah, untuk kontraindikasinya sendiri, gigi dengan fraktur vertikal dengan keterlibatan pulpa, gigi dengan fraktur horizontal apikal pada sepertiga apikal dengan lesi periapikal, gigi dengan lesi periapikal lebih dari sepertiga apikal, gigi dengan resorpsi akar lebih dari sepertiga apikal, gigi dengan akses yang sulit seperti adanya kondisi trismus. Lalu yang terakhir, pasiennya tidak kooperatif. Nah, untuk prinsip perawatan saluran akar sendiri itu ada 3. Yang pertama, preparasi biomekanik, yaitu berupa cleansing dan shaping. Yang kedua, desinfeksi, yaitu irigasi dan medikamen. Yang ketiga, pengisian saluran akar, yaitu obturasi. Nah, untuk prosedur penata laksanaan perawatan saluran akar sendiri, yang pertama ada informed consent, yang kedua pemeriksaan vital sign, yang ketiga pemeriksaan objektif dan subjektif, yang keempat foto ronsen periapikal. Nah, ini dibutuhkan untuk diagnosis, treatment, dan recall. Selanjutnya anestesi bisa digunakan teknik infiltrasi dan blok mandibula teknik Fisher. Selanjutnya untuk penentuan panjang kerjanya sendiri. Nah, untuk panjang kerja didefinisikan sebagai panjang dari titik referens koronal sampai titik akhir preparasi saluran akar dan obturasi. Titik referens koronal biasanya merupakan titik tertinggi dari ujung insisal gigi anterior atau
pada gigi posterior itu dari ujung kapsnya. Nah, panjang kerja dapat ditentukan dengan dua metode. Yang pertama metode radiografi dan yang kedua metode non radiografi. Untuk metode radiografi sendiri ada menurut Brinkman, yaitu panjang gigi sebenarnya sama dengan panjang mahkota sebenarnya dikali panjang gigi ronsen per panjang mahkota ronsen. Untuk panjang kerja sama dengan panjang gigi sebenarnya dikurang 1 sampai 2 mm. Oke, baik Mbak, mohon maaf ya, stop dulu sebentar. Ya. Stop dulu. Coba back dulu, back. Back dulu lagi. Oke. Oke, next. Coba next. Oke. Nah, di sini saya mau nanya sedikit ya. Untuk preparasi biomekanika, kemudian disinfeksi, oke. Sekarang operasi, oke. Nah, di sini coba next lagi. Nah, di sini kan ada ini ya, impulsion. Oke, nah ya, ini kita kan nanti akan dilakukan adalah pupektomi ya. Pupektomi. Ini kondisi gigi vital. Ada berapa prinsip yang saya harus tekankan pada kalian semua? Bahwa kalau seandainya kita mengerjakan ada anestesi di sini, jangan lupa untuk dilakukan namanya pemeriksaan vital sign itu wajib. Jadi seperti kalian menyambut ya, dan tata laksana aturan sebagainya sama. Jadi kalau tanyakan juga pas energi, bisa ada anestesi dan sebagainya. Jadi bukan karena oh yaudah ini cuma pupektomi aja kita langsung suntik aja, jangan lakukan itu. Jadi harus benar-benar seperti kalian akan mencabut. Dan penekanan sedikit lagi, coba next. Oke, next slide. Oke. Nah, di sini kan ada anestesinya ya. Anestesi ada infiltrasi, kemudian ada juga blok juga. Nah, kalau untuk perbedaan antara nyabut dan tindakan endodontik adalah kalau sana giginya vital, maka pada saat anestesinya sangat disarankan sekali itu anestesi yang dalam, deep anestesi. Tapi bukan sekedar yang anestesi yang jangan. Pasien biasanya masih sakit biasanya. Dan pada dasarnya itu lebih sulit menganestesi untuk keperluan endodontik dibandingkan keperluan pencabutan. Karena pulpa ini lebih sulit untuk dianestesi. Oleh sebab itu mohon nanti dipelajari benar-benar ya untuk teknik ini. Teknik untuk teknik anestesi yang paling buku yang menurut saya itu paling bagus ya untuk saya itu ini Handbook of Local Anesthetic dari Malamed. Itu yang oke. Misalnya akan diajarkan semua tekniknya bagaimana, mulai dari yang permulaannya sampai ke teknik-teknik detail-detailnya, termasuk ukuran jarum dan sebagainya. Kemudian sebagai tambahan lagi, next slide. Oke, next slide. Oke, nah, back lagi. Nah, di sini kan anestesinya anestesi ini ya, anggap aja giginya gigi bawah ya, misalnya kayak gitu. Tempat kan ada blok di sana dan infiltrasi. Tapi ada juga yang nggak mempan juga. Nah, kalau nggak mempan berarti dilakukan anestesi intrapulpal. Ada yang tahu caranya gimana? Silakan. Mbak Fani, coba ceritakan tentang anestesi intrapulpal. Setahunya Mbak aja. Mungkin di anestesi yang seperti dokter jelaskan tadi, dia lebih dalam ya dok ya. Karena intrapulpal berarti masuk ke dalam lebih dalam lagi hingga menyentuh daerah pulpanya, bukan dok? Ada bisa jelasin atau teman-teman bisa menambahkan detail seperti apa tekniknya? Nanti teknik detail yang seperti apanya bisa dibaca buku, tapi ini konsepnya dulu yang penting. Ada yang tahu silahkan di-share. Ada bukan di-share, maksudnya diceritakan aja ya. Interpulpal ada, ceritakan. Iya dokter. Saya mau mencoba dokter. Kalau nggak salah, kalau intrapulpa itu jadi ketika kita sudah membuka aksesnya, kita melakukan injeksi dari anestesinya itu waktu pulpanya udah dibuka, jadi dimasukin jarumnya ke ruang pulpa gitu. Oke, baik. Nah, gambar seperti itu nak ya. Namun sedikit saya jelaskan lagi.
Kalau untuk interpurpal, tekniknya adalah gini. Kita akan masukin jarum itu dan anestesi ke dalam pulpa, sesimpel itu mikirnya. Tapi kalau detailnya seperti ini. Yang pertama kita anestesi dulu, yang biasa ya. Anestesi biasa tujuan biar dia lebih kebas. Pas kita coba akses pening, loh kok sakit gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Nah, pada saat ini menggunakan, kalau bisa kalian anestesi interpurpal seperti ini menggunakan yang ini instrumen ataupun alat yang bisa menganestesi dengan tekanan tinggi. Salah satunya itu ya kalau adanya kalau mereknya ya, yang ada mereknya namanya Cytoject gitu, seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan ke kompusnya, kartunya, kemudian masukin ke jarumnya, kemudian ditekuk sedikit, masukin ke dalam pengutupannya. Pelan-pelan, santai aja. Kenapa yang harus pakai instrumen yang high pressure, tahan high pressure? Karena tekanannya emang tinggi dan besar di sana. Nah, kalau Hana nggak punya gimana? Oke, kalau nggak punya pakai yang spare 3 cc nggak apa-apa, tapi jarum jarum kecil. Kalau jarum besar bisa nggak? Nggak bisa. Jarumnya biasanya kalau nggak ukuran 27 biasanya lebih simple sih. Nah, kemudian kalau udah tebal, kemudian baru langsung lanjut gitu. Kemudian boleh nggak kita anestesi di dalam orifice masuk ke dalam saluran akarnya? Ya boleh aja, cuma hati-hati. Jangan sampai kita, kalau gini, kalau perlu yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah diusia tepat. Jadi kalau memang dia bagi saluran akar itu ada gigi yang masih vital, saluran akar masih vital gitu kan, boleh kalian intrapurpal, cuma yakinkan kondisi itu tidak ada bakteri dan sebagainya. Takutnya dia masuk ke saluran apikal kan lebih repot lagi seperti itu. Kurang lebih, oh ya, kalau masuk ini kayak gini, bikin dulu lubangnya kecil, kemudian masukin jarumnya, pelan-pelan deponir dengan cara ditutup juga pakai kapas di pinggir, misalnya ini ininya, misalnya kalau pulpanya jarum masukin dan tutup kapas biar dia nggak keluar ke atas kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti detailnya boleh dibaca di buku ya. Sambil sini ada pertanyaan, silakan. Maaf dokter, jadi kan Silakan, mungkin Mbak. yang lebih efektif yang intrapulpa ya dok. Tapi kalau misalnya kondisinya pasiennya itu kan kamar pulpanya dia sudah terbuka, sudah sakit itu dok. Apakah kita akan terus pakai teknik intrapulpa ini atau bagaimana dok ya kira-kira menanganinya? Oke, baik. Pertanyaan bagus ya Mbak ya. Jadi gini Mbak, kalau kondisi memang dia itu kondisi sakit gitu kan, kita tidak boleh langsung interpupal, nggak boleh. Prinsipnya adalah dia tuh supplemental anestesi. Jadi itu kayak suplemen aja, kayak tanda kutip tambahan tidak vitamin gitulah gitu karena nggak efektif gitu. Nah biasanya kalau mau kayak gitu, gini, kalau apa yang terjadi kalau hanya kita langsung langsung kita langsung aja injeksikan itu sakit sekali, itu susah sekali itu. Jadi gimana? Ya kita anestesi sebisanya dulu, harapannya bisa tebal, baru interpupalnya. Apakah interpupal sakit? Ya, sakit. Pas itu harus kita komunikasikan dengan baik oleh pasiennya. Insya Allah pasien mengerti dan menerima, insya Allah. Gitu. Lagi Mbak? Cukup jelas dokter untuk yang Oke, baik. Baik, ini tidak sisi. Ya, coba next lagi, next slide. Oke. Nah, ini coba Mbak jelaskan ini sampai selesaikan penentuan panjang kerja. Ya, diselesaikan panjang kerjanya. Oke, baik dokter. Tadi sudah untuk menurut Brickman-nya masih di metode radiografi. Yang kedua, menurut Grossman. Nah, untuk menurut Grossman ini dia menggunakan file nomor 10 dan 15. Filenya dimasukkan hingga reference point. Ronsen dihitung dengan rumus panjang gigi sebenarnya sama dengan panjang instrumen sebenarnya dikali panjang gigi Ronsen per panjang instrumen pada Ronsen. Untuk panjang kerjanya sendiri sama dengan panjang gigi sebenarnya dikurang 1 mm. Nah, jarak panjang kerja dari apex ditentukan oleh keadaan pada radiografi, yaitu tidak ada resorpsi tulang atau akar 1 mm dari apex. Kalau ada resorpsi tulang tetapi tidak ada resorpsi akar 1,5 mm dari apexnya. Kalau ada resorpsi tulang dan akar itu 2 mm dari apexnya. Nah, untuk metode radiografi ini ada dua, yaitu metode taktil dan metode elektronik menggunakan apex location, locator maksudnya. Itu dok untuk penentuan panjang kerjanya. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya di sini ya. Konsep dari yang namanya penentuan kerja. Ini merupakan kunci dari kelihatan melakukan endodontik. Kalau hanya ini kita nggak paham, kita akan ya agak sedikit susah ngerjain endodontiknya. Nah, saya berharap kalian ini ya bisa. Nah, ini akan saya share sedikit ya, konsepnya aja. Detail mohon belajar di buku ya.
Oke. Apa sih di sini gitu kan? Apa sih yang namanya panjang kerja? Panjang kerja kayak gini kan lebih. Ini gigi posterior enggak ya? Iya, dokter. Coba kalau kira-kira mau ngerawat gigi bawah ya, anggap aja ya. Mungkin gigi bawah aja. Oke. Di anterior sama posterior pada dasarnya sama aja, nggak ada beda-beda signifikan ya, sama aja. Cuma yang paling penting adalah mencari orifice-nya. Nanti agak kompleksnya saya kasih tes sedikit. Ini kita zoom di sini. Kita zoom. Nah, gambarannya kayak gini. Gambarannya seperti ini. Oke. Nah, kalau kondisi seperti ini gini, namanya orifice gitu kan, ada ujung pada gigi. Dan yang namanya PSA itu adalah di saluran akar dan di kamar pupa yang menjadi jaringan pupanya. Nah, namanya apical constriction. Di sini lokasinya, penyempitan apical. Inilah jarak batas kita yang membatasi antara pupa yang di sini dan daerah yang namanya jaringan periodontal, yaitu di sini. Periodontal. Oke. Yang ini bukan dunia yang berbeda. Kalau seandainya kita melakukan PSA, misalnya ada yang melakukan PSA, itu misalnya undernya tuh cuma di sini. Nah, di sini dia ngerjain. Di sini aja diisi gota percanya, misalnya di sini diisi gota perca. Sedangkan di sini masih ada sisanya hitam-hitam. Apa yang terjadi? Kalau dia under filling, dok, itu daerah yang kosong ini bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Selanjutnya bisa infeksi dan bisa menimbulkan lesi, dokter. Ya benar. Sip. Nah, kalau untuk yang kalau seandainya dia ini terover, misalnya over, tiba-tiba gota percanya keluar, langsung keluar ke sini. Atau pas preparasi atau apa keluar ke sini, apa yang terjadi? Silahkan. Kalau overfilling itu biasanya dia akan sakit, dok, flare up. Jadi kalau dia overfilling menyebabkan sakit daerah sini, flare up. Kenapa bisa flare up? Karena pengisian bahannya tadi itu menekan dari jaringan yang di bawah sini, dokter. Sini itu apa lagi? Mungkin ada temannya bisa menambahkan, silakan. Kalau over apa terjadi, baik preparasi ataupun obturasi? Mungkin karena bahan kimia dari yang dikandungnya, dokter. Oke, karena bahan kimia kenapa, Nak? Mungkin jadi toksik, dokter, bagi mengiritasi jaringan, dokter. Oh iya, baik. Nah, jadi kita sedikit ceritain ya, konsep. Kalau seandainya dia itu melakukan preparasi gitu kan, dia over, maka dia mengiritasi jaringan, membuat inflamasi di sana, menjadi pasien nggak nyaman, tekanan dan sebagainya. Tapi kalau di under, dianya menjadi yang namanya ini ada void di sana sehingga bakteri tumbuh. Nah, jaraknya berapa sih? Nah, jaraknya itu yang di sini. Jaraknya di sini kurang lebih 0,5 sampai 2. Tergantung referensi yang dipakai. Jadi kalau saya pakai mana? Kalau saya pakai yang 0,5. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke. Cara ukurnya gimana? Nah, gini. Metode macam-macam ya, ronsen, taktil dan sebagainya. Ronsen, taktil, apel catheter gitu kan. Nah, tapi kalau untuk yang khusus untuk yang gigi posterior agak beda dikit. Sama konsepnya ya urutannya, tapi kurang lebih feel-nya agak beda. Kalau hanya untuk jarak ya tetap kalau kita sendiri nggak bisa 0,5. Sebenarnya 0,5 ini tergantung dari apa ya, kesanggupan dari operator.
Karena kita tahu tidak setiap kondisi, tidak setiap umur, tidak dengan operator itu bisa mampu sampai 0,5 karena itu susah sekali memang. Daripada ada jadi satu biasa diturunkan jadi satu gitu. Satu kayak rentang ketelitiannya. Jadi kalau saya berharap kami bisa sampai 0,5. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana kalau seandainya pengen 0,5? Jadi gini, kalau kalian bisa mendapatkan kriteria yang tinggi, cuma satu kuncinya. Oke, saya share aja ya biar kalian bisa itu gimana ya. Oke. Video saya kelihatan nggak di sana? Video gambar saya? Kelihatan dokter. Kelihatan dokter. Oke, baik. Sambil di sini bisa kelihatan ya. Nah, jadi gini, kalau namanya pasar kita kerjaan di endodontik ya, pegang alat ada tata caranya. Yang pertama adalah finger rest, wajib finger rest gitu kan. Kemudian posisi tangan, bahu, kemudian dada sini kita harus dapat kayak gini, posisinya tegak kayak gini. Nah, ini lemasin kayak gini aja, pakai finger rest gini. Ya pernah kalau endodontik kayak gini nggak boleh, gerak di nggak stabil, capek juga iya. Gini aja lemasin, bahunya tegap badan. Kemudian, nah baru kerjakan, insya Allah bisa. Nah, satu pertama, kenapa dia harus di sini? Jadi ini stabil dia. Ya. Kedua, pasar begini harus tenang, santai, relax. Santai, tenang, relax gitu kan. Dan kondisi kayak gini bisa membantu sekali gitu. Kayak kalau tenang itu kayak benar-benar kayak tenang gitu nah, tenang. Gimana caranya kalau bisa menurunkan di jantung kalian, santai, relax itu, insya Allah bisa. Dan memang sih ada beberapa kondisi ya, misal kayak kalau misalnya kayak orang-orang tertentu yang kalau gemeter emang nggak susah sih, tapi ada beberapa kita bisa kendalikan, yaitu kalau misalnya kalian minum kopi atau kafein yang tinggi, sebaiknya sih hindari ya kalau misalnya kalian ngerjain indo gitu. Karena kalau saya sendiri ngerasa sih kalau misalnya minum yang kafein tinggi itu sudah beda rasanya dibandingkan kalau kalian dalam kondisi normal. Itu insya Allah bisa. Oke, itu konsepnya kalau menunjukin kenapa sih ada yang 0,5, ada yang 1,2 gitu kan. Itu karena bagi saya itu teorinya. Dan itu tergantung dari kemampuan operator kalau saya pribadi ngomong kayak gitu. Nah, kita tetap ada range sana. Pertama. Kedua urutannya. Pertama kalau memang target dikejar itu adalah kalau bisa 0,5. 0,5 di sini cuma ya kan kita bisa dapatkan nggak? Bisa. Kita pakai ini pakai Apex Locator. Kita menggunakan Apex Locator. Apex Locator. Apex Locator gimana cara makainya? Nah, nanti ini cara makainya ini kan nanti boleh nanti kalian nonton video saya yang lainnya tentang konsep Apex Locator seperti apa, nanti itu juga boleh. Biar kita lebih singkat lagi waktunya, nanti insya Allah akan saya share gitu linknya. Dan mohon doanya mudah-mudahan nanti saya bisa share juga pakai YouTube, jadi kalian lebih enak reviewnya, lebih singkat juga diskusinya. Sebagai gambaran singkatnya gini, cara pakai Apex Locator untuk gigi posterior pertama, cairan dalam saluran pipa ataupun saluran akar jangan yang terlalu elektrolit tinggi kayak salin, NaCl, etal liquid itu nggak boleh. Yang boleh apa? Aquades atau agak-agak kering bekas Aquades ataupun dia itu pakai Etagel, tapi Etagelnya yang bagus dengan yang biasa. Nah, itu bisa dipakai. Kemudian putar sampai pelan-pelan sampai dia ke 0,5. Jadi kalau Apex Locator yang bagus, mereknya itu Protex 2 misalnya itu bagus. Itu dibilang 0,5 baru 0,5, udah di situ aja. Gitu ya. Kalau kemudian dikurangin nggak? Jangan kurang, itu udah tepat, itu 0,5 aja. Nah, kemudian itu dapat, maka sudah clear gitu kan. Udah itulah kurang banyak kerjanya. Nah, satu lagi, taktil bisa nggak untuk gigi posterior? Sayang ya, kalau saya pribadi, saya nggak mampu untuk taktil untuk gigi posterior. Karena dia terlalu sempit, sehingga sensor di tangan saya itu tidak mampu mendeteksinya. Kecuali sampai dibilang au pun tidak menjadi patokan. Tapi gigi depan bisa nggak? Bisa, kalau gigi anterior. Nanti boleh nonton video yang lainnya ya. Generalnya bisa terasa karena kan dia ada apple contraction di sini, bisa kita dapat feel di sini, tapi posterior nggak bisa. Nah kemudian kalau udah dapat, kemudian di ronsen tadi kalau ronsen tuh karena dia pakai dua penunjang yaitu pakai applicator, sebenarnya sih nggak usah kurang-kurang berapa, insya Allah tepat lah, kita berharap tepat.
Kan kalau kontrak kan untuk hitungan awal aja, untuk perkiraan gitu. Tapi kalau udah kontrak insya Allah tepat. Dan jangan lupa namanya titik referensi. Jadi pada saat kalian itu nandain misalnya, oh filenya di sini nih gitu kan. Ingetin titik ini, dicatat di rekam medis. Misalnya saya preparasi bagi ristal. Saluran akar ristal, misalnya distal gitu atau distubukal misalnya. Oke, distubukal misalnya. PK saluran akar 18. Titik referensi cups sebelah bukal. Ingetin aja titiknya itu. Nah, itu kan lebih kayak gitulah kalian ngerjain. Dan itu jangan sampai miss. Kalau miss dia berubah ketujuan kalian. Gitu nak ya. Nah kalau banyak kerja ronsen, nah insya Allah hasilnya oke gitu. Kalau udah oke, nah itu akan kerjakan sepanjang kerja itu. Yang penting titik referensi dan dicatat di rekam medis gitu. Kalau sekiranya agak mirip ya ratain dikit lah biar kalian tahu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak nak? Silahkan ditanya. Ada pertanyaan silahkan ditanya. Ada? Cukup mungkin dok. Oke, baiklah. Kalau gitu, silakan untuk yang lainnya di-share boleh? Setelah Mbak Fani siapa lagi? Saya boleh, dokter. Silakan. Oh ya, Dek, sambil share ini ya. Nanti kalau kalian insya Allah nanti kan saya share ya link-link untuk yang rekaman yang sebelumnya gitu kan. Insya Allah saya share. Nanti tolong tonton aja ya. Siapa tahu nanti itu saling lengkapin isinya itu. Semoga kalian bisa dapat lebih bagus lagi. Oke, silakan bereparasi akses. Suaranya Mbak belum keluar suaranya, masih di mute. Selanjutnya adalah preparasi akses. Tujuan dari preparasi akses ini pertama adalah kita untuk menghasilkan akses yang lurus sampai ke foramen apikal. Kemudian kita juga melakukan pembersihan debris dan smear layer secara optimal. Dan kita juga mempertahankan struktur gigi yang sehat sebanyak mungkin sehingga kita tidak melemahkan struktur gigi yang tersisa. Kemudian tata laksana dari preparasi akses ini adalah pertama kita melakukan pembuangan seluruh jaringan karies dan restorasi yang rusak untuk mencegah kontaminasi dari kamar pupa dan menciptakan akses yang lurus. Kemudian kita juga melakukan pembukaan akses ini menggunakan berbulat atau round bur dengan posisi tegak lurus dengan permukaan akusa, mengikuti bentuk outline yang ada di gambar ini perkiraan, ini untuk gigi premolar dan ini untuk gigi molar. Kemudian kita melakukan pembuangan seluruh atap pulpa dengan round bulat atau tapered fissure bur dalam gerakan keluar masuk sampai tidak ada sangkutan pada daerah atap pulpa. Terus jaringan pulpa pada kamar pulpa ini dapat kita ambil menggunakan round bur dan kamar pulpa ini diirigasi dengan NaOCl agar orifice ini dapat kita lihat dengan jelas. Selanjutnya kita melakukan menggunakan endodontic explorer atau sonde lurus untuk mencari dari orifice. Kemudian gunakan bur gauge Glidden atau bur tapered untuk memperbesar orifice. Lalu gunakan tapered diamond bur dan carbide bur untuk membentuk jenjang axial dalam satu bidang dari orifice ke margin ke surface. Dan kita juga terakhir kita gunakan jarum Miller atau smooth broach untuk mengkonfirmasi bahwa akses dari foramen apicalus ini. Lanjut ke kita melakukan ekstirpasi dari pulpanya. Tata laksana dari ekstirpasi pulpa ini pertama kita. Mohon maaf ya, di back dulu, boleh? Iya. Oke, back lagi. Oke, next. Oke, stop dulu. Nah, gini, kalau untuk membuat akses opening ya, nah ini ada tips untuk saya untuk kalian. Ada cara simpel dan ada cara sedikit ribet gitu, tapi tergantung kalian yang pilih mana. Tapi memang cara konvensional agak ribet itu kadang-kadang lebih menguntungkan. Jadi gini, pada saat akses opening di sini, nah bur yang dipakai di sini, ini kan pakai round bur ya. Bisa pakai round bur? Bisa. Cuma agak ribetnya gini, kalian sebenarnya lihat giginya gimana, seperti apa sehingga aksesnya bisa bagus.
Tapi kelebihannya adalah kalau seandainya untuk anatomi yang anomali yang enggak aneh gitu kan, misalnya orang tua dan sebagainya atau pernah tabur giginya, itu bisa lebih teliti kita dan lebih aman. Nah, tapi kalau yang mau simple, bisa kalian beli namanya bur open access bur namanya kayak gini. Ini kayak gini gajinya, kemudian ini sini ini bur. Nah, kelihatan di sana? Kelihatan nggak di sana? Terlihat, Silakan Dokter. dokter. Oke. Nah, ini ada diamond-diamondnya di sini. Nah, ini diamond-diamondnya juga. Open access bur. Tapi ngebukanya cuma sampai sini aja. Jebol sini. Nah, kemudian setelah itu baru kita kasih nama generiknya aja ya. Nah, generiknya kayak gini. Bur, ini gagangnya, kemudian burnya, diamond. Tapi ujungnya ini tumpul, ujungnya nih, tumpul ujungnya. Ujung tumpul. Atau kalau nama lain lagi di diamendo juga ada diamendo tapi bulat dia. Nah, prinsipnya dia itu tidak motong non cutting. Jadi pada saat itu, lihat kan ini gambar saya ya. Ya, pada saat itu masukin bur access opening, kemudian pakai yang burnya tumpul tadi, masukin putar-putar aja kayak gini. Tiba-tiba udah jadi access opening bagus gitu. Karena ujung bawahnya nggak motong. Cuma kadang-kadang kalau dia taruh neken nanti angus sedikit tapi nggak motong gitu. Itu burnya ya. Sampai sini dia mau ditanyakan silakan. Sudah cukup jelas dokter seperti ini. Oke, baik. Next slide. Oke, next slide. Ya, jadi gini. Ini kalau ini bagus ya ini ya. Untuk ininya, secara ininya, cara cari aksesnya. Gini caranya tekniknya. Kalau kita ini sini giginya gigi ini ya, gigi M bawah misalnya kayak gini. Ini adalah mulut pasien, depan bibir pasien di sini, dan ini belakangnya gitu. Cara gimana? Ini kan ada sondel kan lurus kayak gini kan? Pakai sondel lurus aja simple kayak gini kan? Nah caranya kayak gini dia. Soalnya gigi belakang kayak gini, lihat ya posisinya ya, lihat ya, kayak gini. Sebelah sini, sebelah misilnya kayak gini. Paham ya kayak gini ya? Nih, kayak gini. Jadi ikutin arah ininya, arah masuknya. Arah masuk. Ya itu ingetin. Jadi kalau kalian deket-deket gini-gini nggak akan ketemu, tenang aja nggak akan ketemu kayak gitu, capek aja. Jadi kalau hanya kayak gini udah simple. Nah, kalau teknik pertama dan keduanya digabungkan itu enak banget. Kenapa? Gini. Pada saat kalian akses opening yang bagus, kemudian dilakukan dengan tadi kemudian dilebarkan dengan diamendo tadi yang non esbur, otomatis dia akan terbentuk asas pupa yang bagus. Kemudian nyarinya gimana? Orifice itu bisa di pojok-pojok atau di tengah-tengah. Simple nanti ketemu sendiri. Di dinding-dindingnya aja. Itu ketemu langsung. Kecuali anomali. Nah, dia tuh kemudian ada satu kayak teori kayak gini. Itu kayak mirror. Kayak cermin. Cerminnya gimana? Cerminnya kayak gini. Cermin. Misalnya ada gigi. Ya. Gigi. Kemudian ini ada sebelah mesial. Ini distal. Ini bukal. Ini lingual. Nah, orifice jadi gimana? Nah, orifice gini. Kalau seandainya dia di tengah, tetap di tengah. Besar biasanya. Tapi kalau di pinggir salah satu, bingung. Ada lagi nggak ya gitu kan? Oke, anggap aja gas imajiner cermin. Yang kedua. Nah, insya Allah di sini ada. Pelan-pelan aja cari. Dan kalau nanti kalian ngerjain gigi, nggak ketemu, jangan asal bur. Minta tolong sama dosennya, dok tolong cariin, saya nggak ketemu, nggak apa-apa. Gitu ya. Dan saya sarankan sekali jangan sampai perforasi. Tolong benar-benar, karena kalau sekali perforasi, biasanya kalau nggak dilatih lagi, atau nggak minta bimbingan khusus, biasanya insya Allah perforasi lagi. Kayak gitu. Jadi kalau ganti-ganti pasiennya terus gitu. Jadi kalau saya, kalau di mahasiswa, kalau memang dia itu sekali perforasi ya, saya akan suruh dia stop dulu, gitu kan? Atau salah sedikit aja akses opennya, saya akan beri stop dulu. Ada tugas untuk dia, gitu, ada komitmen untuk dia, yaitu minta cari gigi pas cabutan, dan saya akan langsung bimbing langsung gimana cara akses opening. Karena kalau nggak kayak gitu, dia akan biasa berulang. Di kalau saya dia nggak akan cuma aja ganti pasien tetap perforasi dia. Jadi kalau memang ada kayak gitu, kembali belajar ke konsep awal lagi, yaitu dari nol lagi, yaitu pakai gigi cabutan. Nah, kalau saran saya, kalau memang kalian pengen lebih oke, sebelum kerja pasien dontik, kalau udah lama nggak pandemi ini ya,
Harus sisa gigi-gigi yang gigi-gigi bekas cabutan yang rusak-rusak aja. Semakin rusak semakin bagus sebenarnya pada saat pelatihan ini. Buka giginya, lihat cari orifice-nya. Ketemu insya Allah pada saat kalian kerja nanti bagus nantinya. Gitu nak ya? Oke, baik. Sambil sini ada pertanyaan? Sudah jelas dokter? Belum ada dokter. Sudah jelas, oke, baik. Kalau gitu, oke, next slide, silakan. Extrapolis pulpa, oke, extrapolis pulpa sama ya kayak yang tadi ya. Jadi gini, extrapolis pulpa, sedikit saya jelasin aja. Nanti coba kalian tonton video yang di ini ya, video yang untuk di anterior. Cuma kalau posterior itu berdasarnya sama aja. Cuma sayangnya nggak bisa ngambil utuh, itu aja. Jadi kalau mau ngambil ya harus pakai yang kecil itu, dan hati-hati dalam menggunakan barbus, jangan sampai dia terkunci dalam kemudian dia putus di dalam. Itu aja. Oke, baik. Next slide. Irigasi. Oke, baik. Coba jelaskan irigasi. Iya dokter. Jadi untuk tata laksana dari irigasi saluran akar ini, pertama bahan irigasi ini kita harus masukkan secara perlahan dalam saluran akar. Kemudian jarum yang kita gunakannya tidak boleh terjepit dalam saluran akar dan harus memungkinkan aliran yang adekuat. Biasanya pilihan jarum tumpul ini ukuran 25 atau 27. Pada saluran akar kecil, kita memasukkan larutan pada kamar pulpa yang filenya akan membuat larutan ini sampai ke saluran akar. Nah, untuk membuang kelebihan cairannya sebaiknya diaspirasi dengan sering atau kita bisa gunakan dengan kasa yang diletakkan di dekat kamar pulpa. Selanjutnya, untuk mengenai saluran akar, kita bisa buang dengan paper point. Kemudian pada kasus saluran akar besar, kita dapat masukkan jarum sampai tidak ada hambatan, lalu tarik jarum 2-3 mm dan kita lakukan irigasi. Kemudian kita lakukan juga paper point untuk menghilangkan kelebihan larutan. Agar pemeriksaan efektif pada saluran akar gigi anterior dan posterior, kita bisa membengkokkan 30 derajat di tengah jarum untuk mencapai panjang optimum saluran akar. Oke, baik, Mbak. Untuk edukasi ya, kita share cerita sedikit ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Nah, kalau untuk irigasi sendiri, kalian tuh pakai kasa ya kan? Irigasi dengan kasa gitu kan. Nah, gini, saya titip pesan kalau untuk kalian mau jadi endodontis yang oke gitu kan, kalau harus cicip larutan irigasi itu, seperti apa rasanya? Udah pernah cicip NaCl belum? Pernah NaCl dicicip? Belum. Oh, belum. Kalau saya cicip ya, ambil aja dikit, cicip, habis kumur-kumur. Harus tahu rasanya gimana. Kayak gitu juga pasiennya. Dan kalau yang bagus itu pakai rubber dam. Tapi memang kalau untuk yang di Unsri kayaknya sih belum wajib ya rubber dam ya. Oke, tapi kalau setidaknya jangan pernah meneteskan sedikit pun ke dalam mulut pasien. Caranya gimana? Simpelnya, oke. Kalian bisa menggunakan ini, suasana endo juga bisa gitu kan. Simpel banget. Kalian juga bisa bikin sendiri juga bisa. Mau beli juga bisa juga. Namanya Endovac namanya. Endovacuum itu ada. Tapi kalau bikin sendiri juga bisa. Caranya, nih. Kalian cari jarum kayak gini. Jarum 25 gauge. Jarum 25 gauge. Kemudian ujungnya dipatahin. Nah, saya sudah patahin nih ya. Saya sudah patahin. Patahnya simpel banget. 90 derajat kayak gini. Patahin tak. Tapi 90 derajat benar. Nanti patah. 1, 2, 3 tak. Kapan saya ini kalau ada kesempatan kita share ya. Nah, kalau untuk ini gini, kalau udah kayak gini, ini kan sekitar 1 cc. Petokan ya. Potong gunting cetek. Ya kan ini buang. Nah, kemudian masuk sini. Dan ininya bisa langsung dimasukin ke dalam suction itu, suction unit. Nah, cara gimana? Ya tinggal bengkokin aja. Bengkokin. Dan langsung kayak gini, nanti takut melukain ini ya, apalagi kalau tiba-tiba yang tajam. Tapi nggak boleh tajam ya, takut aja kalau hal ini. Bengkok kayak gini udah. Nah, jadi kayak gini. Irigasi sama sedot, yang kecut gitu. Dia terus ya. Nanti kalau ada yang kotor-kotor kelihatan di sini. Nanti kalau udah penuh, jangan terus ini kotor juga gini dikit cek. Sementara juga kayak gini juga. Kasih lagi. Jadi setes pun itu insya Allah nggak akan ketumpah dia. Itu nak ya. Dan ini kalau kayak ini simple banget, murah juga gitu kan. Biasa kali pakai buang langsung.
gitu ya. Oke, baik. Jadi saya tidak menyarankan buat kasar-kasar kayak gitu, jangan gitu. Kasihan pasiennya dan ya gitu nggak nyaman gitu, nggak nyaman sekali pakai itu. Oke, baik. Untuk irigasi ya, irigasi. Oh ya, mohon maaf, di antara kalian semua sudah pernah ikut yang ini belum? Tentang saya apa kayak diskusi kayak gini via online tentang saya, atau pernah diskusi juga tentang saya tentang pudektomi anterior? Sudah pernah? Dokter, Hmm? sudah pernah. Sudah dokter, sudah jadi penonton dokter. Iya. Udah pernah nonton ya? Oke, baiklah kalau gitu. Nanti kalau yang belum nanti boleh nanti insya Allah saya tuh pengen saya share ke YouTube ya, tapi belum bisa dari kemarin gitu kan. Jadi saya cari dulu caranya gimana. Nah, jadi gini, nanti silakan kalian tonton ya. Dia tuh ada konsep yang saya share ke kalian, urutannya, kemudian pakai apa aja, serta referensinya dipakai. Kalau referensinya silahkan kalian buka nanti di ini, di Birisik itu, Google Scholar, nanti ada yang pernah saya share dulu tentang publish jurnal. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi itu tahun lama waktu saya sekolah dulu, tapi sudah diupgrade sekarang. Tapi kurang lebih hampir sama konsepnya. Ya. Baik, kalau gitu irigasi. Oh ya, kalau untuk irigasi ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Karena kan pernah nonton kan, berarti tidak ada pertanyaan nggak? Tanya aja silakan. Dok, saya izin bertanya dok. Oh iya, silakan nak. Ini dok, pengalaman saya waktu pas praktikum waktu itu dok. Kayaknya mungkin saya salah urutan irigasi atau teknik irigasinya dok. Jadi nyebabin ujung apikalnya itu jadi keras dok. Mungkin debris dan kotoran-kotorannya kan terdorong ke apikal karena saya salah dok. Dan menyebabkan panjang kerjanya jadi berubah lagi dok. Nah kalau terjadi kayak gitu, apa yang harus kita lakukan ya dok? Oke, baik. Boleh saya nanya sedikit ya Mbak ya? Pada saat kemarin tuh keras itu kayak gimana rasanya? Apa dia itu PKD berubah dia berapa? Gigi apa dan gigi apa dulu? Mohon maaf, gigi apa? Gigi premolar kayaknya dok. Oh, premolar. Atas atau bawah? Bawah kayaknya dok. Bawah, saluran. Oke, baik. Pada saat dipreparasi dari berapa jadi berapa? Aduh, saya lupa dok, soalnya Kira-kira udah aja. Oh, udah lama ya? Kikir udah aja. lama banget dok. Oh, enggak apa, kikir aja dari berapa ke berapa biar saya bisa memprediksinya. Separohnya. Sampai belasan mungkin dok. Oh, baik. Berarti kurang lebih 5 mili ya selisihnya ya. 5 mili ya. Oke, baik. Kemarin pakai filenya pakai file apa? Protector atau pakai konvensional? Konvensional dok. Filenya Nike atau stainless steel? Konvensionalnya. SS atau yang stainless steel? Kayaknya yang stainless steel dok. Yang biasa ya. Oke, baik. Oke, baik. Hilangnya di nomor keberapa kira-kira atau di warna apa, ingat nggak? Enggak ingat dok. Oke, baik. Saya ceritakan sedikit ya Mbak ya. Jadi gini, kalau tiba-tiba loss, hilang banyak kerja gitu kan, itu biasa kalau gigi premolar itu. Karena gimana tuh ya, kalau dia tuh nanggung Mbak, yang premolar itu. Bisa besar juga enggak juga, kecil juga enggak gitu kan. Nah, tapi ada penyebabnya, kemungkinan Mbak ini terjadi latch, kemungkinan. Latch, atau bisa juga ada kotoran, dipaksain jadi latch, gitu kurang lebih. Nah, ciri-cirinya kayak gini. Kalau seandainya dia itu ada kotoran, kita preparasi, biasanya tuh agak ini ya, ada kayak lembut-lembut dikit ujungnya di jarum kita tuh. Dan itu biasanya kalau dengan irigasi yang adekuat, itu insya Allah jarang terjadi, bukan nggak mungkin tapi jarang terjadi. Kecuali kalau, itu lagi yang paling ngeri ya, pada saat Mbak buka taman sementara cemplung ke dalam, itu yang bisa bikin juga. Nah, itu juga, jadi kalau pada saat buang taman sementara, teliti sekali jangan sampai ada kecemplung ini, si serpihan di taman sementara, itu juga bisa. Kedua itu latch itu artinya pada saat dimasukin preparasi, kok ini kok nggak bisa ujung ya, mungkin sama operatornya dipaksa, ya udahlah penting di preparasi dulu sebisa, nanti kita gimana cerita tiba-tiba masuk gitu kan, harapannya kayak gitu. Itu tidak, itu namanya pekerjaan. Kalau hanya nggak bisa, langsung turunin file sebelumnya yang kecil lagi, nggak bisa turun lagi, jangan dipaksa. Jadi gini tekniknya ya, masuk ke sini, loh kok ini keras ya, nggak bisa ya,
Jangan diginiin terus itu, jangan. Dia latch. Latch itu kayak gimana bentuknya, kayak gini. Ini gambar ya. Kalau latch itu kurang lebih kayak gini bentuknya. Oke, saya gambar dulu. Ini saluran akarnya misalnya. Ini saluran akar. Nah, latch itu kurang lebih segini. Tiba-tiba anggap ini terlalu besar sih ininya. Nggak apa lah ya. Misalnya sebesar ini kan termasuk ini soalnya. Oh bisa gitu kan. Nggak kasih ujung gitu kan. Nah dia ada takik di sini. Dari sini. Oh tetap dilakukan bahasan jadi tegas beneran dianya. Jadi kalau hanya kita lihat dari atas itu, awalnya kan saluran akarnya di sini kan Mbak ya. Nah tiba-tiba gara-gara dia itu, tiba-tiba gara-gara dia tuh ini, itu jadinya kayak gini. Lebih rata kayak gini, lebih lebar kayak gini dianya. Nah jadi rata, kebayang ya Mbak ya. Sedangkan lubang tengah sini. Nah baru kita mau masukin file lagi ke tengah, nggak bisa, hanya mentoknya di sini dia. Nggak bisa masuk, makanya dia terasa keras tadi itu. Kalau udah kayak gini gimana? Itu relatif susah. Ada tekniknya kayak gitu, kayak namanya kayak kita bending ya. Jadi kayak ininya paling ditekuk dikit, kemudian dipreparasi, dibesarin lagi. Jadi kalau saya pribadi biasanya teknik saya ya, pada saya ya mudah-mudahan sih kalau memang beruntung dia tuh kayak gini. Saya preparasi ulang lagi, tapi kalau pakai prototiper memang. Dia langsung dipreparasi, tiba-tiba nanti connect sendiri. Jadi kayak dia tuh langsung bentuk corong. Tiba-tiba aja nanti yang tadi itu langsung membentuk, misalnya gini ada latch misalnya. Saluran akar di sini. Tiba-tiba dia tuh ada latch di sini. Nah, sini kan nggak bisa masuk lagi kita. Itu susah banget. Jadi kayak lubang di sini, tapi ini kan. Ibaratnya kalau kita latch itu mirip kayak kita mau masukin kunci ke lubang kunci tapi pakai tongkat kurang lebih semeter, diikat kunci itu di ujung itu susah banget kan masukkan. Nah tadi gimana kalau beruntung biasanya gini, saya tiba-tiba pakai file selanjutnya saya bikin miring kayak gini, tiba dia akan kayak gini sendiri dan tiba-tiba aja terconnect di sini, maksudnya connect jet terconnect masuk gitu kan, saya langsung pakai file kecil, ulangi dari awal lagi, insya Allah baru bener lagi dia. Itu tekniknya saya pakai biasanya. Tapi itu tergantung case by case. Tapi kalau untuk teorinya, dicari file yang lengkapnya kayak gini, dicari, dia akan nyari sendiri, ketemu baru dipreparasi. Insya Allah bisa juga. Baik, kurang lebih jawaban saya, bagaimana Mbak? Ada yang bingung nggak? Baik, terima kasih dok. Sudah cukup jelas dokter. Oke baik, jadi konsepnya gini Mbak, kemungkinan kalau nggak itu kotoran, misalnya jarang kotoran murni, yang hati-hati dari ini, serpihan dari tahun sementara, atau juga kotoran yang besar, atau dia latch, kurang lebih seperti itu. Sisanya itu jarang. Kalau memang ini terjadi ke depannya, kalau mau ada pembimbingnya, panggil aja, minta tolong langsung. Ya. Satu lagi yang lupa saya, di posterior rentan banget yang namanya dia tuh gini, latch itu karena memorial, memorial dari filenya. Kalau filenya yang 90, itu kan ada sistem memori ya, bisa kayak gini, lurus kayak ini filenya. Dibengkokin dia bengkok kayak gini kan Mbak ya? Iya, dok. Pas kan kayak gini lagi dia ya. Pernah nyoba belum? Sifat dari file 90 dia kayak gini. Ya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Jadi gini, kalau seandainya file kayak gitu, prinsip konsepnya adalah kalau saya pakai rotary hand instrument, filenya pakai rotary putaran tekniknya. Kemudian kalau dia terasa nggak masuk-masuk lagi, mundur dari file sebelumnya. Kemudian satu lagi, kalau itu jangan kalau udah mantap ini preparasi kayak gini. Kenapa? Kayak gini. Dan satu lagi itu sedikit mungkin file masuk ke dalam saluran. Kenapa? Gini. Harus kita preparasi, misalnya dia bentuk kayak gini. Dia kayak gini emang, bentuk kayak gini salurannya. Tapi kalau semakin dikerjain terus, dia akan gerak kayak gini. Jadi akan geser dianya. Nah, geser kayak gini, match dianya, nggak bisa masuk lagi. Dia lagi posterior pakai rotasi aja. Dan kalau sudah yakin bisa sampai ujung, udah cukup hal itu. File selanjutnya jangan file itu lagi. Paham ya? Baik dokter. Oke, jelas ya. Oke baik. Next slide. Slide selanjutnya. Slide. Silakan. Halo. Ganti orang atau apa ya dok?
Ganti orang aja, ganti orang. Ya, semua dapat. Silakan. Siapapun lah. Screen, dokter. Oke, silakan. Obat tradisional. Sebenarnya kapsul itu mereka kapsul. Itu hasil. Aku tuh gejalanya sudah lumayan, cuman apa tuh dia tuh tumbuh itu sudah tumbuh lagi. Maaf, mungkin untuk audiensi Ahmad Sobri ya, bisa di-mute dulu. Terima kasih. Silakan langsung aja, silakan. Baik, dokter. Lanjut ke preparasi saluran akar ya, dok? Oke, preparasi ya. Ya, selanjutnya yaitu preparasi saluran akar. Pada kasus ini yaitu menggunakan teknik preparasi crown down dengan menggunakan protaper. Nah, teknik crown down ini yaitu tekniknya coronal apical dengan menggunakan protaper. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama yaitu mengakses saluran akar dengan file nomor 10 untuk mendapatkan jalur yang tepat atau guide path. Kemudian instrumen dimasukkan ke saluran akar sampai pergerakannya serasa longgar. Kemudian kemudian dilakukan peningkatan ukuran T-file yang tadi awalnya nomor 10, kemudian diganti dengan nomor 15 untuk dilakukan rekapitulasi. Setelah itu, file SX digunakan pertama kali untuk memperlebar jalan pada sepertiga corona. Kemudian kita lakukan penentuan panjang kerja, di mana panjang kerja ini disesuaikan dengan panjang masing-masing akar. Misal pada akar mesial panjangnya 9 mm, maka 2/3-nya itu 6 mm. Maka 2/3 dari panjang kerja 9 meter tadi itu 6 mm. Kemudian barulah kita menggunakan file S1, itu shaping 1, pada panjang kerja 2/3 tadi, dengan tekanan pasif, mengikuti jalan telah ditentukan sebelumnya dengan file manual, dimasukkan file S1. Pada 2/3 panjang kerja. Kemudian saluran akar diirigasi, dilakukan irigasi, kemudian dilakukan rekapitulasi kembali dengan file nomor 10, dan kemudian diganti dengan file nomor 15. Setelah itu dilakukan irigasi kembali. Jika dinding saluran akar telah menjadi halus, preparasi dilanjutkan dengan menggunakan file S1 sesuai dengan panjang kerja. Kemudian dilakukan irigasi kembali, dan kemudian dilakukan rekapitulasi kembali. Setelah menggunakan file S1, dilanjutkan dengan penggunaan file S2. Nah, file S2 ini digunakan sesuai dengan panjang kerja. Yaitu tadi di awal kita menyebutkan panjang kerjanya 9 mm. Setelah penggunaan file S2, kemudian saluran akar diirigasi kembali, kemudian dilakukan rekapitulasi dengan file nomor 15. Setelah dilakukan rekapitulasi, dilakukan irigasi kembali. Kemudian setelah file shaping digunakan
finishing file, yaitu F1 dan F2 untuk memanfaatkan panjang kerja dan melengkapi preparasi. Selanjutnya yaitu pemberian medikamen. Nah, pemberian medikamen ini yang pertama bertujuan untuk... Baik, Mbak, stop dulu, Mbak, sebentar. Baik, dokter. Oke, baik. Nah, jadi gini, untuk preparasi menggunakan teknik proteper, kita kasih konsep dulu sedikit di sini. Nanti kalian mohon belajar dulu tentang YouTube dulu ya, pokoknya tentang ini, karena dia ini tadi ini mirip kayak ini. Kalau kita menggunakan proteper, itu seperti kita beli bumbu instan, kutip. Tapi bukan bumbu instan yang tiba-tiba jadi, bukan, maksudnya itu kayak bumbu racikan, bukan bumbu instan, bumbu racikan. Jadi dia tuh tetap ada pilihannya untuk menggunakannya, tapi dia punya prosedur standarnya. Nah, biasanya pada saat beli proteper, ada kertasnya kan di sana kan, ada kertasnya. Nah, apakah menggunakan tadi ini bisa? Bisa, gitu kan. Simple nggak? Ya, simple. Cuma, kalau saya ditanya gimana, apakah saya menggunakan seperti di terus itu, kalau saya sendiri tidak begitu suka dengan teknik itu. Karena ternyata dia tuh ada beberapa teknik lagi yang memang untuk proteper, tapi di tempat yang berbeda atau jurnal yang berbeda. Atau bahkan ada beberapa teknik itu emang di kayak di pamflet yang berbeda, atau negara lain itu juga beda, ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau kayak ini gimana? Jadi gini, kalau kalian yang di sini terlihat itu buat seperti yang di resepnya dari proteper yang bawaannya seperti apa. Tapi kalau saya, terserah operator mau pakai apa, yang penting tahu masing-masing file itu seperti apa sifatnya dan cara makainya gimana, dan konsekuensinya apa. Yang pertama itu adalah harus di-light dulu, glide path dilakukan agar saluran itu lancar. Nah, biasanya kita bisa pakai file yang kecil dulu, 15, kemudian nomor 10, 15, 20, gitu kan, ada yang sampai 25 juga boleh, terserah. Seenggaknya dia langsung lancar, baru mulai ke ini dulu, F1 dulu. Ke S1 dulu. S1. Oke. Nah, kalau seandainya bisa langsung S1, kemudian S2, F1, S2 ya sudah pakai itu aja. SS pakai nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. SS pakai gimana? Nah, kalau saya pakainya itu cenderung untuk memang butuh pelebaran dari bagian koronalnya, saluran akar ini coronal flaring namanya. Tapi ada konsekuensi, resiko dia terjadi ledge ataupun resiko kalau dipaksa bisa patah dia, rentan patah dia. Tapi bisa nggak pakai? Bisa. Yang penting tahu konsep adalah cuma untuk coronal flaring aja. Kemudian berlanjutin lagi S1, S2, S3. Nah, kelebihan dari coronal flaring mungkin SX itu adalah kita lebih enteng makanya dibandingkan kalau misalnya kita langsung aja, lebih enteng. Gambarnya kayak gitu nak ya. Oke, baik. Jadi gini nak, ini mohon maaf, ini kan ternyata sudah jam 3 ya, mau jam 3 sudah nggak kerasa. Nah, ini untuk diskusi kita ini kan saya inginnya tuh kalau bisa selesai. Tapi kalau untuk yang sesi ini kayaknya tidak memungkinkan lagi. Saya mau nanya pendapat kalian. Kalau seandainya saya ada waktu malam ini, kira-kira kalian mau nggak diskusi lanjutin malam ini? Mau, dokter. Boleh, dokter. Boleh, dokter. Oke, sepakat ya, berarti bisa ya untuk yang peserta ini ya. Kalau bisa malam ini, tapi kalau nggak kepepet baru besok. Tapi lihat dulu situasi, karena kalau besok takutnya ada kegiatan lain yang saya nggak bisa gitu. Baiklah, kalau gitu untuk hari ini saya akhiri dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Kemudian nanti bila ada pertanyaan, tolong di list dulu pertanyaannya. Benar-benar ke konsep yang mau kalian tanyakan itu apa gitu, yang kalian benar-benar belum mengerti, yang benar-benar kalian butuh pemahaman, dan saya berharap pada saat kalian nanti kerja itu akan lebih mudah, lebih simpel nantinya. Gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri dulu. Tempat ini boleh disimpan dulu. Nanti insya Allah kita akan malam ini kisarannya itu gini, cara nunggu sayanya gini. Saya akan ngabarin antara paling telat itu jam 8:30 akan saya kabarin. Bisa atau enggaknya gitu kan. Tapi kalau memang setelat-telatnya itu sampai di sebelum jam 9:30. Itu saya akan kabarin bisa atau enggaknya. Diskusinya itu paling telat ya mungkin berarti jam 9, jam 9:30 udah mulai bisa diskusinya. Paling sebentar aja insya Allah udah selesai kita ya. Tapi kalau seandainya saya tidak menghubungin itu berarti, atau saya nggak ada bilang cancel atau tiba-tiba saya nggak belum sempat hubungin, berarti ada kemungkinan nggak jadi malam itu. Insya Allah besok pagi. Itu ya nak. Oke, baik.
Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak, dokter. Iya, sama-sama, sehat selalu. kasih.